Oke, Oke, Kak. kedengeran kan? Ya, kedengeran. Ya, jadi gitu. Saya tanya sama diri saya, akhirnya saya sadar bahwa kemampuan saya itu di lisan. Kemampuan Hmm. saya itu lisan. Lisan itu ada ucapan, ada tulisan. Saya senang bicara, saya senang menulis, saya senang apapun yang berhubungan dengan kata. Karena saya kenal dengan, oh ya, itu. Jadi kekuatan saya itu tuh. Saya senang membaca, saya senang bicara. Tapi saya sadar, kelemahan saya tidak ganteng, misalnya begitu. Saya tidak tinggi. Nah, karena saya kenal dengan diri saya, akhirnya saya udah punya strategi. Apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya? Saya Hmm. jago bicara. Oke, gue akan awali karir sebagai penyiar deh, ya. Oke. Karena kalau jadi model, saya nggak pede. Lah, pendek, gendut begini misalnya. Itulah kenapa ketika kenal dengan diri kita, kita akan tahu apa yang mau kamu perkuat, skill kamu. Yang kurang, Betul. mau kamu tutupi silahkan, mau kamu perbaiki lebih baik. Akhirnya, saya asah kemampuan lisan saya, jadinya ketika saya masuk kuliah tingkat akhir, saya udah kerja. Saya udah kerja Hmm. bahkan dulu waktu job training ya, itu jadi tenaga marketing. Oke, nambah-nambah pengalaman, networking, ketemu sama orang, mengaplikasikan ilmu-ilmu komunikasi. Nah, tapi lebih terasa lagi ketika tahun 99 saya punya acara sendiri radio di Bandung gitu. Sampai akhirnya saya break karena saya mau lulus kuliah. Tahun 2000 selalu saya balik lagi langsung dapat prime time sore-sore gitu. Kenapa? Hmm. Karena pada saat kuliah saya udah kenal diri saya. Saya udah mempersiapkan. Saya nggak mau lulus kuliah dan bingung. Iya, Yang bingung itu betul. apa? Nggak tahu dirinya, yang nggak tahu kemampuannya, nggak tahu kekurangannya, yang nggak bisa ngukur diri. Mereka-mereka adalah orang-orang yang tersesat. Tersesat di sini bukan nggak tahu tujuannya kemana. Orang yang Hmm. tersesat ini adalah orang yang nggak tahu lagi ada di mana. Gitu. Tersesat itu ada dua, ya. Nggak tahu tujuan atau nggak tahu sekarang ada di Iya. mana. Nah, kebanyakan mereka yang di Hmm. kuliah itu tidak tahu mereka ada di mana. Tujuannya apa? Sukses. Tujuannya apa? Terkenal. Sekarang kamu ada di mana? Dengan kata lain, pertanyaannya diganti, kemampuan kamu apa? Bisa kamu apa? Hmm. Apa yang bisa dijual dari kamu? Apa ya? Aku bisa apa ya? Nah, kayak gitu loh. Ya, jadi tersesat itu kebanyakan buat adik-adik mahasiswa yang saya rasakan dulu itu bukan nggak tahu tujuannya apa, tapi nggak tahu sekarang ada di mana posisinya. Jadi buat teman-teman, mumpung masih kuliah, sok jujur-jujuran sama diri. Kenali diri kamu, jujur-jujuran, kemampuan saya Hmm. apa? Kemampuan saya apa? Oke, kekuatan saya di sini, passion saya di sini. Oke, kita mantapkan. Skillnya diperdalam, bukunya dibaca, referensi ditonton, didengarkan, ya, dipelajari, networking dibina. Jadi ketika lulus sudah tidak bingung, syukur-syukur sebelum lulus kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, bahkan sudah melakukan hal itu. Gitu deh. Tuh, mantap. Berarti kalau Mbak ini sebelum lulus pun udah kerja ya, jadi maksudnya nggak bingung-bingung banget ketika udah pasca kampus tuh udah tahu harus apa yang harus dilakukan. Nah, dan pesan yang penting tadi adalah kenali diri kita. Kegiatan kemahasiswaan, seberapa pentingnya sih hal-hal itu untuk nanti kehidupan pasca kampus menurut Kak? Sangat penting, sangat penting. Ya. Saya dulu waktu kuliah anggota HIMA ya, himpunan mahasiswa, HIMA Ya. manajemen komunikasi. Saya juga anggota senat dulu tuh senat ya, senat peralihan ke BEM. Memang waktu itu saya ngalamin BEM. Karena kan ngalamin 98 ya, reformasi 98. Jadi saya ngalamin dan karena saya tahu passion saya di mana, jadi mau apapun organisasinya, bagian saya seni dan budaya di seni aja terus gitu. Jadi saya nggak ngurus kemahasiswaan, saya nggak ngurus departemen apa enggak.
Ya, bukannya nggak bisa, tapi kan passion saya mah di seni. Jadi mau di senat seni, di himpunan mahasiswa seni gitu. Ya udah, eh, eh, lebih baik saya menjadi yang terbaik di bidang yang saya kuasai, yang saya cintai. Jadi penting karena ikutan organisasi apapun itu penting buat kita yang mahasiswa. Melatih kehidupan bekerja kelak ya, karena kita akan berhubungan sama banyak orang. Kalian akan berlatih networking, kalian akan berlatih bersosialisasi dengan orang dari berbagai latar belakang. Kalian akan belajar manajemen, koordinasi, komando. Kalian akan belajar problem solving. Kalian akan belajar berpikir sistematis. Kalian akan belajar banyak hal dengan ikutan organisasi. Apapun itu, please ikutan. Apapun itu. Ya, pada saat ngelakuin mungkin kita keteteran dengan tugas kampus, keteteran dengan kehidupan pribadi, kadang kita gak ada waktu buat istirahat, pasti. Tapi nanti manfaatnya mungkin nggak langsung, manfaatnya ketika nanti sudah di usia udah kerja baru, kalau nggak ngalamin itu saya nggak akan seperti sekarang. Ada satu hal yang selalu diingat oleh saya dan teman-teman seangkatan di komunikasi Unpad, angkatan 95-96. Kami waktu itu membuat sebuah festival musik namanya FMF, Festival Musik Vkom. Itu adalah sebuah festival di mana saya sebagai ketua. Tanda tangan saya ada di mana-mana. Wow. Ketika terjadi sesuatu hal, saya yang akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Ya. Memang waktu itu acaranya merugi 17 juta, saya ingat sekali. 17 juta di tahun 97. Sangat besar. Itu besar. Sangat besar, sangat. Miskalkulasi, salah perhitungan. Tapi akhirnya, karena saya tidak sendiri, saya tahu saya punya tim. Kami solidir, kami saling bantu. Akhirnya, hutang tertutupi, masalah beres dengan berbagai ceritanya. Pokoknya keringat, darah, dan air mata keluar untuk menyelesaikan hutang itu, menyelesaikan acara itu. Ke banyak pihak kami ada yang minta maaf, minta keringanan, dan lain sebagainya. Pokoknya segala cara kami lakukan, akhirnya beres. 10-20 tahun kemudian, panitia-panitia yang ada di Fakultas Musik Vkom tahun itu menjadi orang-orang yang bilang, kalau nggak ada acara itu, saya nggak akan seperti sekarang. Wah. Keren. Karena di saat itu kita ditempa berpikir, mengambil keputusan dalam waktu yang sulit. Berpikir di bawah tekanan punya hutang belasan juta. Gila nggak loh? Ya, jadi... Wah, gitu lagi. Dan saya bilang kepada teman-teman saya ini ya, sampai kapanpun kalian nih, tim inti adalah saudara saya sampai kapan. Tanpa kalian saling bantu nih, saya mungkin udah di penjara waktu itu karena utangnya banyak. Sekarang udah pada jadi bos mereka semua, udah pada jadi bos, dan mereka bilang semua pelajaran diambil ketika kami ikutan berorganisasi di kampus dulu gitu. Berarti penting banget ya ikutan keorganisasian, kepanitiaan, karena itu membentuk diri kita dari hal-hal yang sulit, yang mungkin kepepet lah istilahnya, mah bikin kita tuh justru makin berkembang, makin mengasah diri kita, dan mungkin apa ya istilahnya, menembus limit kita gitu. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya kita memikirkan kayaknya nggak bisa deh, tapi ternyata bisa gitu. Dan itu dari keorganisasian dan juga kepanitiaan ya Kang ya. Nah kan tadi sempat dibilang ada keteteran atau mungkin pasti dalam sesuatu ada up and down-nya lah ya. Nah ketika down ini gimana sih siasatnya Karona? Ini maksudnya down-nya di segala aspek ya, ketika masih kuliah ataupun nanti ketika kehidupan pasca kampus. Mungkin udah mengalami, maksudnya bisa beradaptasi, tapi suatu saat down gitu. Ada sesuatu yang bikin kita down. Gimana sih siasatnya untuk kita bisa bangkit lagi gitu, untuk berdiri lagi dan untuk tetap mengimprove diri kita? Ya, yang namanya kehidupan gak selamanya di atas tuh betul. Semua orang pasti pernah mengalami masa susah, masa sulit, masa jatuh, masa gelap gitu kan ya. Kalau saya sih selalu berpikir bahwa kehidupan yang mundur gitu kan, kisah hidup yang sedang mundur itu seperti bounce back, seperti panah gitu kan. Ketika kita ditarik, kita akan melesat gitu. Dan saya mengalami beberapa kali hal seperti itu.
Jadi yang pertama adalah kita memang harus menjadi orang yang adaptif, ya, harus menjadi orang yang adaptif dengan situasi, dengan perkembangan zaman. Sekarang ini adalah salah satu masa yang paling penting di mana kita harus adaptif. Gara-gara pandemi ini, kehidupan berubah, semua Ya, mengalami disrupsi. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa adaptif dengan perkembangan zaman sekarang, kita akan terlibas. Gitu kan. Jadi yang pertama adalah jadilah orang yang adaptif terhadap perkembangan. Lalu lakukan evaluasi. Kesalahan kemarin itu apa? Kesalahan internal, kesalahan eksternal. Introspeksi, evaluasi. Cari masalahnya apa, perbaiki. Ya. Berikutnya adalah bangun kembali networking. Networking lama kita bina lagi, networking baru kita bikin. Kita kadang bisa menjadi orang yang lebih besar lagi ketika kita melakukan silaturahmi dalam artian membuka networking dengan banyak orang. Padahal mungkin kita punya kemampuan di bidang ini, tapi karena kita nggak punya koneksi, kita nggak punya networking, itu nggak jadi apa-apa. betul. Ya, Setuju. saya sekarang ini lagi menyelesaikan buku saya yang pertama, itu kan. Saya merasa saya punya kemampuan menulis, tapi belum pernah nulis. Sampai akhirnya saya main ke Metro TV syuting, ketemu orang media Indonesia, saya tawarin diri aja gitu. Saya mau nulis dong di media Indonesia, boleh nggak? Boleh dong, tawarin. Akhirnya sekarang tahun kelima saya nulis. Nah, ngerti nggak? Wow. Jadi karena tahu kemampuan, kalau kita tahu kemampuan, kita boleh sombong. Ya, kalau kita punya kemampuan dan kita merasa kita baik di kemampuan kita boleh sombong dalam tanda kutip. Boleh jual kemampuan kita. Boleh bilang ke orang lain, saya bisa ini. Boleh, boleh. Selama kita memang mampu dan kita merasa kita baik di bidang ini. Seperti yang tertulis di baju saya. Indoria. Artinya gini, saya nggak ngajarin kalian untuk jadi sombong ketika kalian punya kemampuan. Tapi begini, ketika kamu jago ngedit foto, ngedit video, orang tuh harus tahu, saya jago diri kamu. Ya, Kalau diem-diem aja, bukannya berarti itu nggak bagus. Diam itu emas, betul. Tapi ya udah, yang tahu emas itu hanya kamu doang. jadi nggak berkembang ya kalau diem-diem aja. Jual kemampuan kamu itu yang maksud saya dibilang kalau punya kemampuan boleh sombong. Claim, I'm the best in this business. Oke. Gitu. Claim. Maksudnya itu kenapa membuat saya siaran di Jakarta ini sekarang udah 12 tahun. Siaran saya itu di Jakarta bisa dibilang kalau bukan salah satu yang terbaik lah. Secara show mungkin itu soal selera. Tapi secara sales nggak bisa dibantah. Ya, sekali lagi, secara show itu kualitatif. Ya, tapi Ya. kalau sales, angka itu kuantitatif. Yes. Jadi acara pagi saya itu bisa dibilang acara radio paling menghasilkan se-Indonesia. Oke, keren banget Karona. Ya ampun. Karena saya tahu, saya kalau bikin acara bagus, saya bisa mengemas show yang bagus, saya tahu cara berkomunikasi yang bagus. Kebetulan partner siaran saya pun sevisi dan semisi. Ada Tike, ada Melisa Karim. Kebetulan kantor saya punya alat yang bisa mendukung ide-ide saya. Kebetulan sinyal radio kami, pengamanannya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya ketika semuanya mendukung, ya udah, enak ngejual ke klien. Pasang iklan di radio saya, laku Pak. Dan terbukti kliennya loyal. Kliennya pasang sekarang, itu berebut untuk sampai 2 tahun ke depan. Bayangkan, ketika produk bagus, orang belinya udah nggak rasional, emosional. Iklan di Ya. radio termahal se-Indonesia. Ya, catat. Iklan di radio saya termahal se-Indonesia. Tapi tahu nggak apa? Terlaku se-Indonesia. Wah. Tapi terlaku. Orang sampai rebutan. Ada yang nggak bisa masuk iklan ke radio saya. Sampai japri. Mas Ronald bantuin. Tolong ke salesnya. Saya harus pasang iklan di situ. Tapi katanya slotnya habis. Aduh maaf. Saya hanya penyiar. Kalau kata salesnya, marketingnya habis. Gitu. Sebegitunya. Jadi sekali lagi, ketika kamu tahu kemampuan kamu apa, jangan sungkan-sungkan menjual diri kamu.
ketika kamu punya kemampuan yang orang lain nggak punya, orang-orang siap membayar berapapun kemampuan. Dan ketika kemampuan itu sudah tidak rasional, siap-siap kamu mendapatkan harga emosional. Dan harga emosional tergantung kita mau jual harganya berapa. Gitu. Oke, keren banget. Berarti kita kalau punya kemampuan, kelebihan, boleh sombong dalam tanda kutip, in a good way, yaitu biar orang tahu, biar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Betul kan, Kak? Betul. Gini deh, ketika masa jayanya Empat Mata, Tukul, ya, dia adalah host termahal, MC termahal. Kenapa? Orang suka, dia punya kemampuan, akhirnya keluar harga emosional. Gimana gue aja mau harga berapa? Dan tetap dibayar sama klien. Itu pernah terjadi sama Cak Lontong. Tahu Cak Lontong kan? Cak Lontong juga mau harga berapa juga. Kalau suka dibayarin. Raffi Ahmad aja. Kalian kalau tahu harga Raffi Ahmad, nangis. Mahal banget. Ya. Jadi apa? Kalau kita punya kemampuan, jual setinggi-tingginya gitu. Tapi pastikan kamu yang terbaik yang kamu ya. Iya, tapi jangan lupa juga untuk mengimprove diri kita, jangan stuck di situ-situ aja, harus tetap ngimprove, tetap inovasi untuk diri kita, ya kan Kak? Apalagi di Ya, era karena digital ini ya. betul. Gini, ketika kita menjadi yang terbaik di bidang kita, orang tuh iri. Dan mereka akan sekuat tenaga untuk mengalahkan kita. Cara mempertahankan. Gini, hanya orang sombong yang bilang dirinya udah sukses. Jangan pernah bilang, saya ada di puncak. Jangan pernah bilang. Kenapa? Karena ketika kita ada di puncak, langkah berikutnya adalah turun. Ya. Kalau kita bilang kita udah di puncak, berikutnya apa turun? Bilang, saya sedang menanjak. Puncak saya masih jauh. Kalau kita bilang saya masih menanjak, yang ada apa? Masih nanjak, masih nanjak, masih nanjak, masih nanjak. Kita puncaknya kapan? Saya masih nanjak. Meskipun karir saya profesional sudah sejak tahun 2000. Udah 20 tahun. Saya nggak pernah bilang saya udah sukses, saya ada di puncak. Enggak. Saya masih belajar. Kenapa? Karena saya pengen puncak saya masih lama, maksudnya ya, ataupun kalau sekarang sudah di puncak, saya nggak mau puncak saya sebentar, terus turun. Saya mau di puncaknya lama. Jadi ketika nanjak, sekarang puncak, tapi di puncaknya lama, datang gitu. Nah, perahu. Jadi, percayalah, orang-orang yang di bawah kita akan mengejar kita. Kompetisi akan terus terjadi. Apalagi di industri kreatif seperti saya. Setiap hari akan ada artis baru, ada talent baru. Lebih mudah, ya lebih mudah, lebih murah. Lebih mudah, lebih murah, lebih cantik, lebih ganteng. Betapa menariknya mereka untuk TV, untuk PH, untuk IO. Ngapain pakai Ronald yang usianya udah 40 tahun lebih? Ini ada lebih cantik. Ini lebih ganteng, lebih murah juga. Di satu sisi, betul itu. Tapi saya harus bisa meyakinkan kepada klien, saya dengan harga segini, dengan usia segini, kelebihannya ini. Anak-anak itu nggak punya. Saya menang soal pengalaman, soal skill, soal jam terbang. Mereka menang soal usia. Nah, jadikanlah hal-hal yang kelihatannya akan melemahkan kita, malah jadi hal yang memperkuat kita gitu. Jadi buat generasi-generasi saya, angkatan saya tuh nggak usah takut sama anak-anak milenial. Selama kamu menguasai ilmu-ilmu anak milenial, selama kamu bisa mengikuti apa yang menjadi kemampuan mereka, satu sisi kita, ya angkatan saya punya kemampuan lebih di jam terbang. Nah itu juga akan terjadi sama teman-teman yang sekarang lagi nonton. Kalian tambah usia, akan ada pesaing kamu terus yang usianya lebih muda. Selama kamu nggak improve diri kamu, nggak akan menambah motivasi, kalian pasti akan dilibas sama yang lain. Kompetisi akan terus terjadi, jangan mau kalah. Siap, mantap Kak, mantap. Untuk mungkin sebelum kita ke sesi pertanyaan, karena ini udah 15 menit terakhir kita sesi
tanya jawab sama saya, aku mau nanya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Saat ini kan kita dihadapkan dengan era digital. Menurut Kak Ronald, seberapa besar pengaruh digitalisasi dan sosial media? Seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Ini yang saya bilang disrupsi, semuanya berubah. Cara berpikir kita harus dirubah ya. Cara berpikir, cara media hidup berubah. Cara perusahaan berjualan berubah semua. Berubah semua. Digital ini sebetulnya mempermudah siapapun kita untuk menjadi orang yang lebih dari siapapun kita sekarang. Selama kamu bisa menggunakan digital ini dengan hal yang baik. Mau hal yang nggak baik juga terserah kamu sebetulnya sih. Dan masing-masing. Cuma ngapain jadi orang yang besar dengan hal yang nggak baik. Gitu. Zaman dulu saya betapa berat untuk menyebarluaskan karya. Zaman sekarang kamu hanya dengan semudah memposting di sosial media, karya kamu bisa dikenal. Dan internet membuat semuanya borderless, tidak ada batasan. Ya, karya kita di zaman sekarang akan sangat mudah dikenali. Tapi akan sangat mudah juga karya kita dibajak oleh orang lain. Zaman digital ini membuat kita mudah untuk menjual diri kita, skill kita. Tapi ketika kemudahan itu datang buat kita, kemudahan itu juga datang buat orang lain. Digital, internet mempermudah kerja kita, tapi memperbanyak kompetisi. Siap atau enggak, itu terserah kamu yang ngelakuin. Ya, sekali lagi, era digital ini memang tantangan buat semua orang. Kalau kita nggak bisa mengejarnya, berat. Jadi, ayo menjadi orang yang bisa bertahan di era digital seperti sekarang. Karena kalau kita bisa bertahan, percaya deh, digital ini efeknya gila-gilaan. Gila-gilaan dalam mencari kesempatan kerja lebih luas, kemampuan untuk dapetin materi juga lebih gila. Kan nggak bisa ngebayangin ya, cari dari jempol doang bisa dapat duit ya, jadi influencer, jadi selebgram, coba gila tuh. Uangnya ratusan juta, miliaran, jadi selebgram, gila tuh. Zaman dulu nggak ada seperti itu. Ya. Iya, ya. Tapi segala sesuatunya juga ada minusnya ya, kayak. Betul, jadi ya. Nah. Oke, gimana? Untuk kan tadi udah karena bilang ya, semudah itu bisa jual diri, maksudnya jual diri kita in a good way di media sosial dan lain sebagainya. Kadang suka bingung juga gimana sih cara yang bagus untuk menampilkan potensi diri kita di media sosial untuk mempersiapkan kehidupan pasca kampus kita. Mungkin misalnya terutama untuk orang-orang yang punya passion di bidang entertain dan juga seni. Gimana sih cara yang baik biar dapat engagement atau respon dari orang-orangnya itu bagus dan banyak gitu. Gimana sih tipsnya, Kak? Bentar, saya nyalain lampu dulu ya sebentar ya. Boleh. Teman-teman yang mau nanya boleh ya, sambil nunggu karena nyalain lampu. Ini udah ada beberapa pertanyaan, nanti aku pilih 3 pertanyaan. Oke. Kan saya tadi bilang kalau media sosial bisa kita pakai sebagai sarana untuk menjual diri kita. Yang pertama ya, yang saya titip buat teman-teman. Ketika kita tahu kemampuan kita di suatu hal, dunia terus berubah, kita harus tambah terus skill kita. Satu hal yang kadang sering dilupakan sama orang adalah memperbanyak referensi. Perbanyak referensi. Saya penyiar, saya penulis, saya MC, saya host, saya moderator. Itu passion saya. Saya komedian kadang-kadang. Ketika referensi kita nggak banyak, kita akan menjadi orang dengan skill yang itu-itu aja, cenderung membosankan. Contohnya, kalian bisa lihat komedian. Komedian mana yang referensinya bagus, sama komedian mana yang referensinya nggak bagus. Komedian yang bagus, aku kasih contoh Cak Lontong. Dia bisa begitu lucu, bisa begitu menghibur, dengan pilihan kata yang indah,
Meskipun menyebalkan, kadang-kadang kalimatnya dibolak-balik, tapi disitulah pintarnya dia. Calontong bisa menjadi lucu tanpa menghina fisik orang. Calontong bisa menjadi lucu tanpa harus menghancurkan barang-barang. Kenapa? Referensi dia banyak. Pintar. Saya membuktikannya karena 4 tahun kami punya acara yang sama. Indonesia Lawak Club. Itu adalah acara yang sangat saya cintai sepenuh hati. Setelah Extravaganza, Indonesia Lawak Club saya sangat cinta. Karena saya bertemu dengan pelawak-pelawak pintar. Syarat pertama menjadi lucu apa? Pintar. Saya bertemu dengan Calontong, saya bertemu dengan Komeng, dengan Denny Chandra, dengan Pak Jarwo Kuat. Pelawak-pelawak pintar, saya saksinya. Mereka bisa membuat orang ketawa tanpa menghina. Kenapa? Referensinya bagus. Ngomong politik, ngomong sosial, ekonomi, budaya, ngomong agama, skill sahabat sama mereka. Mereka bisa jawab. Tapi kebalikannya, ada pelawak-pelawak yang memainkan fisik orang, menghina fisik orang, merusak barang. Kenapa? Mereka nggak banyak referensi. Bagi mereka lucu itu yang tawain fisik orang. Bagi mereka lucu itu adalah ngancurin barang, kepleset, dan lain sebagainya. Tapi kan bedanya, ketika referensi kita banyak, wah, kita bisa liar imajinasi kita, materi kita bisa macam-macam. Perbanyak referensi, itulah kenapa, ini ngetuk kelihatan nggak? Ini baru sebagian aja nih, buku-buku yang saya punya, ya. Masih ada 3 lemari lagi. Ini hal yang saya lakukan untuk memperkaya diri saya. Memperkaya bukan materi, memperkaya. Kita harus menjadi orang. Betul. Kita harus menjadi orang yang kaya akan referensi, kaya akan experience. Jangan mau menjadi orang yang merasa skillnya udah cukup. Lu kan kelibas, kalian akan kelibas. Perbanyak referensi apapun bidangnya, ditonton kayak, dibaca kayak, dilihat, dipelajari, trial and error. Salah nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa, bangkit lagi, coba lagi. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk bertahan. Meskipun kadang-kadang dunia kerja tidak selamanya orang yang punya kemampuan baik itu yang laku. Betul. Apalagi dunia hiburan. Orang yang selamanya, ya orang yang ilmunya bagus, baik, sesuai kaidah, mungkin akan kalah oleh mereka yang kontroversial, ya, atau punya followers banyak. Ada pertimbangan bisnis di sana, tapi itu bukan patokan, itu bukan tujuan kamu. Jadilah orang positif, orang yang memang terkenal karena karya. Mari terkenal gara-gara prestasi, bukan gara-gara sensasi. Betul, setuju sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Boleh nyalain mikrofonnya biar seru dong. Temenin aku tepuk tangan, keren banget. Keren. Mantul. Saya jadi kayak ini ya, jadi kayak motivator ya, kayak orang biasa. Gitulah minimal. Maksudnya apa? Bukannya saya pengen ngajarin, mengguruin, enggak, ini hanya berbagi aja bahwa bagaimanapun saya ini adalah kakak kalian, lebih duluan lahir, lebih duluan kuliah, lebih duluan kerja, dan saya sangat senang untuk berbagi hal-hal seperti itu. Oke, gak kerasa nih udah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, gimana karena kalau misalkan Karona pilih 2 penanya, aku pilih 1 penanya dari kolom komentar. Sedikit banyak, bentar ya. Iya, aku dulu ya, aku pilih 1. Kamu aja dulu, oke. Tuh ada yang nanya tuh, ini di-share nggak sih nanti? Direkam, ini direkam kan, di-share di mana tuh katanya tuh? Kayaknya di IG BEM Unpad ya? Nah, nanti tanya ke bem.unpad aja tuh ya teman-teman ya. Nih, pertanyaan ini deh kayaknya nih, bagus. Nih. Kang mau tanya dong, saya punya passion di bidang desain. Sampai saya pernah gak ngerjain skripsi 1 semester, waduh. Cuman sekarang sejak ngerjain skripsi, saya mulai agak ninggalin desain. Dan insecure kalau desain saya gak sebagus dulu. Gimana caranya ya untuk ngebalikin semangat saya lagi dalam ngedesain? Makasih. Ini dari Adinov Herdiarto. Oke.
Ada orang yang memang diberikan kemampuan multitasking, mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan. Ada orang yang memang nggak bisa, jadi nggak fokus gitu kan ya. Saya dulu ketika kuliah memang siaran, tapi ketika itu kuliahnya udah santai. Sampai akhirnya saya mau skripsi, siaran saya tinggalkan. Artinya apa? One thing at a time. Satu dulu. Apalagi kuliah sama kerja. Kuliah sama kerja. Menurut saya, kalau nggak punya kemampuan ngejalanin dua-duanya bareng, satu aja dulu. Kuliah dulu. Kuliah kan ada time waktu, ada limitnya. Ya, sebelum di Dewa kan ada waktunya. Beresin ini dulu. Lagi pula begini, kuliah itu untuk membahagiakan orang tua. Selesaiin kuliah dulu supaya orang tua kamu senang. Setelah kuliah kamu selesai, orang tua senang, saatnya mikirin kamu. Baru kejar mimpi dan pekerjaan kamu. Tapi minimal kuliah beresin dulu. Ya, itu mah balas budi kita sama orang tua. Ya, kalau saran saya begitu. Habis itu baru kejar. Habis kuliah udah selesai, tinggal kerja, baru networking, desainnya gila-gilaan, nggak tidur deh ngurusin desain. Percayalah, orang apa seni itu, apalagi dengan sosial media, aduh bisa cepat untuk dijualnya tuh seni itu apa? Jangan gengsi untuk networking. Ada orang terkenal, kamu follow, kamu DM, nggak kenal juga kan boleh. Sekarang mah nggak berarti harus kenal gitu kan. Ada desainer terkenal, kamu aja ngobrol aja, mas saya punya karya nih gitu kan, boleh dinilai nggak, atau boleh saya punya timnya nggak, saya boleh bergabung nggak usah malu, nggak kenal ini, ya enak zaman sekarang bikin networking gampang, semudah kamu begini doang, mau atau enggak. Kalau saya ada di zaman ini, wah saya juga mungkin akan lebih besar dari sekarang. Sekarang giliran kamu, usia angkatan saya sebentar lagi, kamu manfaatkan digital ini. Tapi tadi Pak Adinov ya, kuliah dulu aja, kuliah paling berapa bulan sih, skripsi beres, udah kejar tesnya kamu habis itu. Karena apa? Orang tua kamu happy, kuliah kamu lulus, kamu minta restu sama orang tua, cepat karir kamu. Cepat karir kamu. Mantap ya? Tuh, Kang Adi, boleh didengar ya, soalnya dicatat. Biar nanti setelah lulus bisa dengan maksimal untuk berkarya di passionnya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya boleh deh Kak Ronald yang pilih. Tadi kan aku yang pilih. Oke. Waduh, ini banyak banget. Sebentar, ini senang. Ini ada berapa orang ya? Berapa ratus orang ya kayaknya? Ini ada 143 orang. Oh iya, di atas 143, betul. Wow. Ini pada puasa nggak sih? Puasa tuh. Oke. Oke. Ini ada Intania Kemala Visip dari Visip. Media informasi apa yang akan terus bertahan seiring berkembangnya teknologi? Karena saya bekerja di semua media informasi, TV, radio. Oh, betul. Good. Ya. Oke. Media mana yang akan bisa bertahan? Semuanya bisa bertahan dengan cara yang berbeda. Semua bisa bertahan dengan cara yang berbeda. Tidak bisa melakukan hal yang seperti itu lagi. Cuman memang ketika internet ada, ini kan internet itu dibilangnya kan new media. Media baru. Karena karakternya beda sama media zaman dulu. Karakternya beda sama TV, sama radio beda. Gitu kan ya. Ketika TV naik, internet naik, apalagi sekarang ada zaman podcast, radio bakal mati loh. Ya, radio yang nggak berubah. Radio yang tidak bisa mengikuti zaman, mati. Radio saya lebih sukses dari biasanya. Kenapa? Karena kita riding the wave, ikuti arus, adaptasi, inovasi. Gini, ketika ini radio, ketika ini ada podcast, yang ini ngomong, yang ini ngomong. Nah, radio harus cari kelebihannya apa. Radio itu kan digerogoti, ngomongnya sama podcast, musiknya sama Spotify. Ya kan? Radio mah punya dua-duanya. Akhirnya apa? Inovasi yang dilakukan oleh radio saya dan radio kami
di radio kami ada podcastnya. Akhirnya apa? Radio bukan hanya bisa didengar. Catat, minimal yang kami lakukan, radio bukan hanya bisa didengar. Radio saya bisa ditonton. Ya, radio saya bisa melakukan interaksi. Radio saya tidak hanya didengarkan di Jakarta, sedunia. Kenapa? Radio zaman sekarang tidak hanya didengarkan lewat benda yang bernama radio, tapi didengarkan oleh aplikasi yang ada di handphone. Selama ada internet, radio saya bisa didengarkan di seluruh dunia. Akhirnya apa? Dulu pasar cuma Jakarta, sekarang pasar dunia. Lebih besar mana? Lebih besar sekarang. Bilang ke klien, dulu pasang iklan di radio saya yang dengar di Jakarta. Sekarang datang ke klien, pasang iklan di radio saya yang dengar sedunia. Ngerti nggak? Selama ada internet, radio bisa didengarkan di mana saja. Jadi saya bisa setiap pagi tuh kalau menyapa siaran, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pendengar saya di London, di Vancouver, di Melbourne. Gitu loh. Itu adalah cara untuk bertahan adalah memanfaatkan teknologi. Jadi nggak perlu radio bermusuhan sama Spotify. Nggak perlu bermusuhan sama podcast-podcastan, nggak perlu musuh-musuhan. Tapi adaptasi kebaikan-kebaikan dari media-media lain untuk memperkuat media kita. Radio dulu hanya didengarkan, sekarang bisa ditonton. Kenapa? Bisa live Instagram. Bisa bikin konten tayang di YouTube. Dan itu kontennya relate sama topik yang dibicarakan pada saat siarannya. Ngerti nggak? Jadikanlah kita sebagai media yang 360 communication. 360 communication itu berarti bagaimana caranya dengerin, saya siaran di Jak FM ya, namanya Jak FM. Pas dengerin Jak FM. Lihat YouTube, Jak FM. Lihat iklan, Jak FM. Dengerin podcast, penyiar Jak FM. Mau dikepung lo, mau kemana lo kamu? Nah, seperti itu. Media mana yang akan bisa bertahan? Media manapun bisa, selama bisa menjawab perubahan zaman, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jangankan media Indonesia, media di Indonesia yang kecil. Di luar negeri pun banyak majalah yang tutup, majalah Rolling Stone. Dulu majalah kurang terkenal Rolling Stone. Tutup. Kenapa? Telat pindah ke digital. Telat menjawab perkembangan zaman. Betapa banyak majalah-majalah di Indonesia tutup. Cosmopolitan, majalah-majalah grup MRA tutup. Kenapa? Telat switch ke digital. Telat membaca tren, telat membaca perkembangan zaman, telat membaca zaman sudah berubah, mengantisipasi. Kita harus bisa menebak dunia akan kemana 3, 4, 5 tahun ke depan. Trennya akan seperti apa, cara menikmatinya seperti apa. Itu harus disiapkan dari sekarang. Betul. Ya, berarti intinya bagaimana cara adaptasi ya, Kak? Adaptasi. Kan kemampuan, kalau misalnya kita membaca, kalau kita tahu teori evolusinya Darwin ya, Charles Darwin, tahu kan Charles Darwin? Ya. Makhluk hidup yang bertahan, makhluk yang bisa beradaptasi. Yang bisa beradaptasi. Manusia itu diberikan kemampuan beradaptasi dengan sangat tinggi. Survival for the fittest. Nah, jadilah orang yang the fittest itu. So, caranya mencari sendiri. Caranya cari sendiri, tapi lakukanlah adaptasi dengan berbagai passion kamu. Ya, caranya silakan cari, tapi please beradaptasi jadi orang yang bisa menjawab semua tantangan zaman. Nggak akan kalah, nggak? Oke? Oke, baik. Terima kasih, Kak Ronald. Dan pertanyaan terakhir. Mau siapa nih yang pilih? Aku atau Kak Ronald? Ya, boleh. Ini maafnya banyak banget ya teman-teman. Ini nggak bisa dijawab semua. Aduh, ini tidak. Kalau enaknya ketemu langsung kalau gini tuh ya. Biasanya saya rutin tuh tiap tahun suka ada gitu. Nggak tiap tahun juga sih kalau lagi kosong saya sama teman-teman main ke kampus saya di Vkom Unpad, sharing aja gitu. So, apa-apa, Ci? Seru ya. Ini nih, kayaknya ini nih. Ini deh, boleh. Halo Kang Ronald dari Mehdi Yazdi. Halo Kang Ronald, aku mau nanya, mana yang lebih lebih bagus? Passion tapi gaji belum bagus atau passion tapi gaji bagus? Passion, gimana? Passion tapi gaji belum bagus?
ya atau bukan passion tapi gajinya bagus? Mana yang lebih bagus katanya? Saya nggak tahu, karakter tiap orang kan berbeda. Karakter tiap orang tuh berbeda. Ada yang idealismenya kuat, ada yang kompromistis, ada yang nggak punya idealisme sama sekali. Nggak ada salah. Silahkan. Masing-masing. Pemahaman masing-masing. Ya. Sejujurnya saya nggak tahu jawabannya ketika kerja di bukan passionnya. Karena saya tidak mengalami kerja yang bukan passion. Saya tidak mengalami menjadi akuntan. Saya tidak mengalami menjadi pengurus partai. Saya tidak mengalami menjadi petugas lepas pantai pengeboran minyak. Saya nggak ngalamin. Karena saya bukan tahu, saya itu bukan passion saya. Jadi, sekali lagi saya tidak tahu bagaimana rasanya bekerja dengan gaji bagus, tapi bukan passionnya. Apakah itu enak atau enggak, saya nggak tahu. Mohon maaf. Pun saya tidak Balik tahu lagi ya. Tapi ngenes juga kalau misalnya kerjanya udah passion, aduh, kok duit segini-segini aja. Nah, di satu itu sisi, mungkin maksudnya. ya, itu memang itu akan selalu menjadi pertentangan, Aduh, ya Allah, saya harus pilih yang mana? Saya teh seneng band-bandan, tapi band saya begini-begini aja. Ya, atau saya teh seneng ngeband, tapi kerjaan saya sekarang jadi akunting. Aduh, gimana ya gitu. Oke. Bersyukur, apapun yang kamu dapatkan sekarang, bersyukur. Besar, kecil, itu mah relatif. Ya. Tapi, buat kamu yang sekarang kerja, bukan di passionnya, tapi gajinya lumayan, syukuri itu. Tidak semua orang seberuntung kamu. Tidak semua orang seberuntung kamu. Passion, jangan dimatikan. Passion, jangan pernah kamu matikan. Itu adalah bahan bakar semangat kamu, bahan bakar hidup kamu. Meskipun saat ini passionnya mungkin hanya jadi sekedar hobi saja. Tapi nggak apa-apa. Hobinya itu yang akan menjaga kamu waras. Ketika kamu suntuk, karena bukan passion kamu, tapi kamu dipaksa harus mengerjakan sesuatu, kamu akan sehat secara keuangan. Tapi kamu tidak sehat secara kejiwaan. Nah, si passion kamu lakukan untuk membuat kamu waras secara kejiwaan. Ya. Tapi kalau misalnya kamu memang selama ini passionnya udah sesuai nih pekerjaan kamu passionnya, ya, tapi kok belum ada jalannya menjadi orang yang lebih besar dari sekadar hanya penggiat passion aja. Sabar atau enggak? Sama yang berikut. Ya, passion kamu ini udah nggak laku. Atau skill kamu sudah tidak layak dijual. Skill kamu sudah ketinggalan. Mungkin kamu sudah menjadi orang yang ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang lain yang skillnya sama, yang passionnya sama. Coba diukur SWOT, SWOT kekuatan, bagaimana cara menghadapinya, ancamannya seperti apa. Coba dianalisa dulu. Kalau misalnya sudah passion kamu, bersyukur, tidak semua orang seberuntung kamu, kerjanya passion kamu. Kalau misalnya belum sukses, evaluasi, introspeksi, apa yang salah? Apakah salah sayanya, internal atau eksternal? Kalau misalnya sudah ketemu, harusnya kamu bisa melakukan langkah-langkah yang strategis supaya si kerja yang passion kamu ini tuh bisa menjadi lebih besar dari hanya sekedar hobi yang duitnya kadang ada, kadang enggak. Gitu. Saya kenapa pindah ke Jakarta? Meskipun saya orang Bandung, dulu saya nggak mau pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah kota yang sangat menghargai kemampuan. Jakarta adalah kota yang sangat mengapresiasi kemampuan dengan materi. Dan semua kesempatan saya berkembang di dunia hiburan adanya di Jakarta. Di Bandung ada, Surabaya ada, tapi tidak sebesar di Jakarta. Dengan menaklukkan Jakarta, saya menaklukkan Indonesia. Itu adalah pengorbanan yang saya lakukan. Mungkin ada pengorbanan-pengorbanan juga yang belum kalian lakukan untuk si passion itu. Ya, pengorbanan saya saat ini adalah saya hijrah ke Jakarta, dan ternyata memang penghargaannya sangat luar biasa. Saya tidak pernah menyangka skill yang saya miliki bisa mendatangkan rezeki sebegitu banyak ini. Ya, jadi luar coba biasa. cek lagi motivasi, inspirasinya, referensinya, sama cari hal apa yang bisa kamu korbankan untuk membuat kamu menjadi orang yang lebih lagi
dibandingkan yang sekarang. Mungkin itu. Oke. Baik, baik Kak Ronald. Mungkin karena udah waktunya udah mepet, mungkin kayaknya pertanyaannya dicukupkan. Mungkin dari Kak Ronald sendiri mau ada pesan terakhir untuk teman-teman, untuk adik-adik Universitas Pajajaran yang ingin disampaikan? Teman-teman, adik-adik Unpad, senang rasanya bisa ketemu sama kalian meskipun kita berbeda generasi ya. Beda generasi loh kita tuh, bukan beda angkatan lagi, beda generasi. Mungkin kalau dulu saya nikahnya cepat ya, mungkin kalau dulu saya nikahnya cepat, kalian tuh anak-anak saya loh. Karena ada anak saya seangkatan, usianya udah kuliah tuh anak-anaknya. Jadi saya nganggapnya adik aja lah. Jadi kalian itu adalah pemilik masa kini dan penguasa masa depan. Waktu dari saya dan teman-teman seangkatan tidak lama lagi. Kami akan mengestafetkan segala sesuatu kepada kalian. Kalaupun tidak ikhlas mengestafetkan, angkatan kami akan tergilas oleh kalian. Ya, jadi generasi saya sebentar lagi usianya. Memang sekarang kami sedang di pucuk pimpinan. Memang sekarang kami sedang ada di titik posisi penentu kebijakan. Tapi mau berapa lama lagi? Sebentar lagi itu akan menjadi milik kalian. Mau atau tidak mau kalian akan mengambilnya. Jadilah generasi yang lebih baik daripada generasi kami. Perbanyak referensi, experience, networking. Tapi satu hal yang saya ingin kalian pelajari, teman-teman. Kalian ini adalah orang yang teknologi savvy. Kalian sangat menguasai teknologi. Saya kebetulan ada di persimpangan generasi yang bapak-bapak kita, kakek-kakek kalian, sama generasi kalian. Saya ada di di persimpangan. Satu hal yang saya ingin titip kepada kalian, ketika kalian sudah menguasai teknologi, ketika kalian sudah menguasai skill kalian, dan lain sebagainya, satu hal yang harus kalian tiru dari angkatan kami. Fighting spirit. Saya melihat generasi-generasi muda, karena dimanjakan oleh teknologi, karena dimanjakan oleh segala hal yang memudahkan, aplikasi ya, kalian disebut hilang sih tidak, cuman kurang fighting spiritnya. Sementara angkatan saya dan angkatan lebih tua dari saya, kami ditempa dengan segala keterbatasan, akhirnya menempa kami menjadi orang-orang yang memiliki fighting spirit yang tinggi. Please, jangan gampang menyerah, jangan gampang kalah. Fighting spirit, dan banyak tanya kepada kami yang lebih senior, karena kemampuan kami dibandingkan kalian itu ada dua lebihnya. Kami punya fighting spirit yang lebih militan dibandingkan kalian, aku ya. Yang kedua, kami punya pengalaman dan kebijaksanaan dalam hidup. Sering saya ketemu dengan adik-adik yang lebih muda, lebih pintar, iya. Tapi mereka, yang pertama kurang fighting spirit, yang kedua, mereka kurang bijaksana, mereka kurang memperhatikan tata krama dan budi pekerti. Please, itu penting sampai kapanpun. Ya, jangan menjadi orang karena mengikuti zaman, akhirnya melupakan tata krama. Please, itu penting. Apalagi kalau misalnya nanti mungkin kalian udah masuk ke dunia kerjanya masih ketemu sama angkatan saya, angkatan kami masih menjadi orang yang mempedulikan dan menganggap penting artinya tata krama. Jujur banyak di antara kami ketika ketemu sama anak-anak muda, angkatan milenial, kami bilang bahwa gak sopan banget ya mereka. Please jangan menjadi Baik. Gimana sih? Halo. Ya, tadi Kenapa? hilang, Kak. Sempat hilang suaranya. Sempat hilang sampai mana terakhirnya? Sorry. Tadi yang kurang sopan. Ya. Anak muda zaman sekarang, kaum kita gitu. Intinya adalah kalian perkuat kemampuan kalian ya,
dengan zaman kalian sekarang, teknologi dan lain sebagainya, tapi pelajari hal-hal baik dari angkatan yang lebih tua. Pelajari hal-hal baik dari angkatan kami. Pelajari soal fighting spirit, pelajari soal tata krama dan budi pekerti, apalagi kalau misalnya kalian sudah masuk ke dunia kerja, masih bertemu dengan angkatan saya, kami masih sangat mementingkan itu. Please jangan menjadi anak milenial yang membuat kami berpikir, anak milenial tuh begini ya, wah nyebelin banget sih, nggak sopan, gila nggak ada tata kramanya. Jangan jadi orang seperti itu. Ya kalian punya skill tinggi, tapi juga punya tata krama yang tinggi. Keren. Iya. Iya. Baik. Wah, ya ampun, terima kasih banyak Kak Ronald. Luar biasa, bermanfaat, inspiratif, dan sangat memotivasi kita semua. Jujur, aku pribadi bener-bener kebuka banget nih, kegambar banget nanti kehidupan pasca kampus harus gimana. Terutama aku kayaknya abis ini bakal banyak ngobrol sama diri sendiri sih. Kayaknya teman-teman semua juga sama sih, merasakan hal yang sama-sama aku. Terima kasih banyak udah bergabung bersama kita di sini. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu. Untuk panitia, gimana? Foto bersamanya? Udah siap? Sebentar. Sebentar. Tidak, ini yang gambar batik. Ini nggak dapat semua nggak Pak? Teman-teman. Nggak dapat semua, maaf nggak Pak? Ini kiriman dari kalian ya? Coba dijawab panitia. Oh iya bener kan? Udah sampai tadi. Terima kasih. Oh, alhamdulillah udah sampai Kang. Oh iya. Udah. Alhamdulillah. Punten ya Kang. Kalau bisa. Bagus. Thank you. Kirain paket apa? Saya mikir perasaan gue nggak mesen paket beginian apa gitu, nggak belanja online. Oh, dari kalian ternyata. Oke, mulai pose nih. Boleh Kang. Yuk yang Sok, gimana nanti di-share ke saya apa nunggu apa? Masih ada video yang belum dinyalain. Dari hubungan eksternal dan tim obat. Teman-teman nyalain, ini ada yang belum mandi ini mah saya mah juga. Kayaknya udah 2 hari, 3 hari nggak mandi kayaknya. Nyalain dulu. Kamera. Terus Kayaknya Hilman belum mandi deh. Udah. 1, 2, 3. Nah, target dulu. Udah atau lagi? Lagi. Tangannya gini semua tangannya. Nggak kelihatan gimana sih? Nanti nggak ada mukanya. Tangannya gini. Tangannya gimana nggak kelihatan? Di sini semua tangannya tempelin. Ada sih. Nih, ada nggak? Gimana mukanya? Nggak ada kameranya. Oh gitu. Tangannya pis. Ini nih tangannya. Nggak ada video, nggak ada muka kalian di saya. Oh gini. Ya. Gini. Ya, udah semua. Ayo Kang Hilman, tangannya Kang Hilman. 1, 2, 3. Nah. Udah? Ya, terima kasih semua teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ronald. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan. Maaf teman-teman yang tadi belum berjawab sama Kak Ronald. Maaf banget. Semoga ketemu dengan kesempatan dan ngobrol lebih banyak lagi. Makasih banyak Kak Ronald. Makasih Kak Ronald.